Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, lama tidak jumpa di channel ini, Kolektor Keris. Kali ini karena beberapa waktu lalu di grup atau komunitas ya, terutama komunitas pecinta keris, banyak sekali kontroversi. Di antaranya pernah ada orang yang sudah dimaharkan kerisnya senilai 200 juta, 300 juta, bahkan ada yang lebih dari itu. Apakah keunggulan dari kerisnya? Apakah ada perbedaan dari keris-keris biasa sehingga kok dari segi nominalnya bisa tinggi? Baik, ini hal yang membuat keris itu menjadi sangat bernilai dari segi maharnya adalah di antara lain yang pertama, siapa yang memilikinya. Semakin terkenal, semakin tersohor pemiliknya, maka keris yang dia mungkin tawarkan tentu saja akan semakin bernilai. Contoh, sama-sama punya keris Sepang. Keris Sepang yang saya miliki dengan keris Sepang tetangga saya misalnya, itu akan jauh lebih bernilai mana? Tentunya seperti itu. Itu contoh kecil. Kemudian yang kedua, tangguh. Tangguh itu juga menentukan. Biasanya ada tangguh-tangguh tersendiri yang memang menjadi sangat langka. Maksudnya di era tersebut sedikit sekali diciptakan keris, dan di era tersebut juga terdapat beberapa konflik sehingga pusaka-pusaka di era tersebut ya mungkin hanya tersisa beberapa saja. Dan jikalau ada, tentu saja biasanya tidak utuh. Nah, itu. Jika orangnya memiliki tangguh yang itu tadi, kemudian pusakanya utuh, maka tentu saja itu akan sangat bernilai karena dari segi kelangkaannya, tentunya, historisnya, sejarahnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari dapur, kelangkaan dapur juga berpengaruh. Nah, contoh pada umum ini tak kasih contoh ya, bukan saya mengunggulkan koleksi saya. Ini saya bawa karena ya buat edukasi juga. Dapur pada umumnya mungkin gelang kupi, brojol, sekelat, naga sosro, nah yang seperti normal saja itu banyak. Tapi kalau misalnya tangguh, jala, ya, maksudnya dapur jala, mohon maaf ya ada sedikit salah ucap, dapur jala itu dapur jala sendiri ada macam-macam, ada jala sang tumpeng, jala kabudan, ada jala tilam, ada seperti itu, dan masih banyak lagi dapur jala lain. Di antara dapur jala mana yang paling langka? Nah, yang paling langka, yang paling sulit dicari adalah jala Buddha, jala Budo. Tulisannya Buddha tapi bacanya Budo. Jala Budo. Jala Budo ini diberi nama seperti itu. Biasanya gini, kalau dapur jala pada umumnya sogokannya ada dua, depan dan belakang. Tapi kalau dapur jala Budo itu sogokannya cuma satu, di depan saja. Dan tangguhnya di antara lain adalah kabudan sampai singosari. Boleh di tengah-tengahnya atau itu disebut dengan peralihan tangguh, seperti itu. Ciri-ciri dapur jalak budo dan singosari itu seperti apa sih? Nah, ini bisa Anda perhatikan. Ini bukan pamor. Ini gradasi yang dihasilkan karena dulu digunakan untuk senjata pidana. Senjata pidana itu senjata yang digunakan untuk menghakimi orang yang bersalah di masa kerajaan terdahulu. Yang melakukan adalah orang yang berkewajiban di era tersebut. Jadi ketika ada orang yang memang layak untuk dihukum mati, maka dihukumnya menggunakan dapur jalak budo.